Oke, ketemu lagi di tutorial belajar Excel. Kali ini tentang fungsi statistik dasar ya. Di pertemuan pemula 1 itu ada sel, yang namanya sel. Jadi ini sel ini berisi fungsi statistik dasar. Sedangkan B10 C10. Jadi ini letaknya adalah di sini. Kalau di sini kita hapus ya dia hilang. Nah gitu ya. Jadi kita edit tinggal seperti ini aja, jadi besar dia ya, mau ada berapa tinggal kita pilih di sini, coba bisa. Kemudian ini ada count, max, min, average ya. Count ini menghitung jumlah sel yang berisi data. Ini mencari nilai tertinggi, nilai terendah di range tertentu. Average itu mencari nilai dari rata-rata ya. Itu yang akan kita pelajari di soal 1, soal 2, dan soal 3 nantinya. Soal 1 ya, ini kita hapus saja ya. Nah, ini bisa kita hapus barisnya, klik kanan delete, nah hilang ya. Daftar belanja kita bisa merge, tapi kalau yang ini kita pakai merge tapi merge across-nya ya. Nah seperti ini jadinya ya. Oh tapi nanti di sini ada ini ya, saya batalin dulu karena sampai sini aja, nanti ada nilainya tuh di sini, di jumlah belanja, berarti di sini, berarti sampai sini aja nih. Nah, sampai sini aja across-nya. Ini kita rapin tabelnya dulu ya. Tabelnya itu bisa kita blok semua, klik 2 kali aja. Nah ya, ini kenapa dia besar, karena ini tadi kita tidak merge, kita merge aja sampai sini. Nah kita ulang ya, kita blok, klik 2 kali. Nah ini udah rapih. Kalau kita mau tulisannya atas bawah itu ada format yang namanya nih wrap text. Nah, itu dia. Nah, dia kalau menyentuh batas sel dia akan ke bawah kayak seperti ini. Nah ini anggaplah kita besarkan segini, nah, dia akan di bawah ya. Ini bisa seperti ini. Oke, supaya kelihatan tabelnya kita bisa kasih seperti ini ya. Baik, kita mulai ya. Untuk wah ini nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan kita bisa kecilin lagi tadi. Nah segitu cukup. Oke. Ini sambil belajar buat tabel. Kalau mau masih warna ya di sini dia tinggal tuh tebelin. Nah kalau mau ngasih rupiah tinggal klik ini aja ya. Udah rupiah dia, gampang sekali. Ini mau rata tengah, tinggal pilih di sini, selesai. Nah jumlah belanja ini adalah harga barang dikali jumlah barang ya. Jadi sama dengan cukup diklik di kolom C baris 6, yaitu sel C6, namanya sel ya. Kemudian dikalikan atau asterisk, dikalikan jumlah barang. Nah cukup selnya aja yang kita klik, nanti akan muncul C6 D6 ya. Kolom C baris ke-6 dikalikan kolom D baris ke-6. Enter, sudah ada jawabannya ya. Nah kalau kita kopikan ke bawah dia akan otomatis ya. C6, C7, C8, C9, C10 sesuai dengan barisnya, dia akan otomatis. Kemudian total belanja itu kita bisa pakai fungsi sum ya. Ini auto sum ya, jadi auto sum itu menjumlahkan dari sini sampai bawah. Nilai terbesar itu pakai
fungsi ya, pakai fungsi max, ini max ya. Nah, kemudian yang di max adalah mana, itu kita blok saja. Nah, berarti dia mencari nilai terbesar dari range yang kita blok ini namanya range ya, range. Oke, enter saja. Nah, jadi yang terbesar adalah 50.000. Yang terkecil itu sama dengan min. Jadi max lawannya min. Ini sama dengan range. Jadi penulisan range itu kayak gini ya. Titik 2, bukan titik koma. Titik koma itu beda lagi artinya ya. Coba. Kalau titik koma itu nanti seperti ini. Nah, lihat tuh. E6 yang ini, E10 yang ini. Jadi ini sama ini aja. Jadi di antara ini sama ini mana yang paling kecil? 4.000 kan? Nah, 4.000. Tapi kalau titik 2 berarti sampai ya, E6 sampai E10. Nah, berarti dari sini sampai sini 2000. Jelas ya? Oke, sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua sama, kita belajar merapikan tabel. Nah, ini kita ini saja, besarin, kasih huruf tebal. Kemudian ini nama siswa ulangan 1, ulangan 2. Nah, kalau mau kita seperti tadi, ingat pakai apa? Waptext ya, diblok dulu semuanya pakai waptext. Nah, dirapikan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita rapikan ya biar rapi, evaluasi. Nah, sepertinya rapi. Ini tinggal diketengahkan ya. Ini ketengahkan. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Kalau kita malas menuliskan angka, kita bisa, untuk latihan doang nih ya, kita bisa memberi nilai di sini ya. Nilainya gimana? Itu pakai range. Nah, ini range pipin. Jadi memberikan nilai berapa kita kasih nilai. Misalkan nilai yang ini bottom, di bawah, top itu atas ya. Nilai yang terbawah itu 70. Nilai yang paling atas itu misalnya 100. Nah, ini ya, tutup kurung, kontrol enter. Nah, nilai sudah masuk di antara 70 sampai 100 kan, cepat ya, nama juga buat latihan ya. Oke. Kemudian ini nilai akhir. Di sini ada ulangan 1, ulangan 2 yang ada bobotnya nih. Ini bobotnya 20%, ulangan 2 20%, evaluasi 40%. Nilai akhir 20% dikali ulangan 1 tambah ulangan 2 tambah ulangan 3, tutup kurung. Apa maksud tutup kurung? Tutup kurung itu maksudnya adalah dikerjakan duluan ya. Jadi dalam Excel itu kalau tanda yang lebih besar dia akan dilakukan duluan. Misalkan ada 1 tambah 2 kali 4, yang kali dulu dilakukan ya, 2 kali 4 dulu baru tambah 1. Tapi kalau 1 tambah 2 kita kasih kurung, berarti 1 tambah 2 dulu yang kita kerjakan. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini ada rumusnya seperti ini ya. Berarti kita masukkan saja 20% dikali ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 ditambah 40% dikali evaluasi ya. Jadi sama dengan 20%, salah pencet, 20%, mana persen tuh di nih yang kelima ya, 20% dikali buka kurung. Nah, ulangan 1 tambah ulangan 2 tambah ulangan 3,
kemudian tutup kurung. Apa tadi rumusnya? Ditambah 40 dikali evaluasi ya, jadi semuanya 100% ya. Ditambah 40% dikalikan tuh astrik sama evaluasi. Nah, ini dia. Nggak bisa diklik ya, kita F4. Nah, F4 itu adalah di evaluasinya ya. Jadi seperti itu rumusnya. Tinggal di copy ya. Nah, masih ingat ya cara mengcopy ininya, memindahkan ini. Nah, memindahnya, mengedit nih, gitu ya. Ini 2 kali ya. Oke, sudah. Kalau sudah, nih jumlah siswa pakai count, max, nilai terkecil pakai min, rata-rata pakai average. Jumlah itu, count itu menghitung sel yang berisi data angka. Kalau konta data angka maupun teks ya. Kalau ini bisa juga di sini kita pakai, bisa ya, sama dengan count. Nah, dari sini sampai sini bisa juga, jumlahnya 5 ya. Nah. Ini angkanya berubah-ubah ya. Coba kita cek lagi. Nilai terbesar sama dengan max dari sini sampai sini. Coba kita lihat. Kita enter, berubah nggak nih? Udah enter, berubah ya. Supaya nggak berubah-ubah, nah, kita bisa kayak pertemuan sebelumnya, copy, kemudian paste yang ini nilainya aja, value-nya ya, nilainya aja. Nah, udah, sekarang dia nggak berubah-ubah lagi nih. Oke, nggak berubah ya. Di sini nilai terbesarnya 90 yang ini. Sekarang ini nilai terkecil ya, sama dengan min. Nih, nilai terkecil dari sini 70. Ini rata-rata average ya. Ini rata dari mana, dari sini sampai sini. Yang lain tinggal kopas aja ya, rata tengah, kopas sampai habis. Nah, gitu ya. Tinggal terakhir buat tabel. Tabelnya ini luarnya yang tebal ini, sama ini tebal ini. Judul juga tebal, warnanya biru. Ini merah-merah ini adalah keterangannya. Sudah selesai. Ini bisa kita cross kayak tadi ya. Nah, merge itu digabungkan selnya pakai yang cross, nah kayak gitu. Jadi yang terakhir, udah latihan kemarin tadi membuat tabel, kemudian nah ini kita rapikan pakai one text. Tinggal mana yang belum rapi ini ya, ini dirapikan. Kesehatan, iya, tengah-tengah deh. Nah, ini dia hurufnya tebal, warnanya
yang lain hijau. Nah, di sini tunjangan nih angkanya, gaji pokok nih rupiah. Semua serba otomatis. Ini sum, jumlah total keseluruhan, total gaji terbesar dia max, gaji terkecil dia min, rata-rata average, jumlah data count sama kayak tadi ya. Kita bisa blok. Ya bisa dipakai ini cross selection, sama aja. Tunjangan 3% dari gaji pokok, berarti pakai rumus sama dengan 3% dikali gaji pokok. Itu cara main di Excel ya. Tunjangan istri sama ya. Tunjangan kesehatan sama, ngambil dari sini kolom B. Kita bisa copy aja, tapi B nya dikunci, tekan aja F4. Nah, B nya dikunci, kalau barisnya nggak usah dikunci. Bisa kan? Kita lihat, tarik. Nah, nih tarik sampai sini, pajak juga kan. Gedein aja kalau ini. Ini 3%, ini 2%, tinggal diganti dengan 2. Ini 7,5%. Nah, dari ini aja dikasih 7,5%. Pajaknya 2,5%. Pajak 2,5%. Nah, itu ya. Total gaji ya. Gaji pokok tambah tunjangan anak, tambah tunjangan istri, tambah tunjangan kesehatan, kurang pajak. Berarti sama dengan gaji pokok tambah tunjangan anak, tambah tunjangan istri, tambah tunjangan kesehatan, dipotong pajak, kurang pajak. Nah, ini gajinya segitu. Ini sama, bisa di kopas. Kemudian ini total seluruh sum, bisa pakai auto sum aja. Itu dia ya. Jadi fungsi yang statistik ini fungsinya, lalu ini range-nya yang mana mau kita hitung atau mau kita jalankan fungsinya. Gaji terbesar sama dengan max, nah ini dia sama dari sini. Kemudian nilai terkecil sama dengan min, ini ya, nilai terkecil min. Gaji rata-rata average ya, ini average dari sini sampai sini. Jumlah data, nah sama tadi ya, count. Kalau sudah, tinggal kita kopas saja ini ya. Total gaji. Total gajinya ini. Ini total gaji terbesar. Oke, benar ya. Ini sama. Kita merge saja. Buat tabel. Tadi yang pertama lalu yang tebal, mungkin juga yang tebal. Nah, jadi tabel itu kalau kita lihat dia akan seperti ini, grid line-nya hilang, bisa dibesarkan gitu ya. Kelihatan jelas semua. Iya. Oke, untuk
latihannya nanti bisa saya kasihkan link soalnya, jadi tinggal coba di rumah ya. Oke, terima kasih.